Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Muslimah Bangil akan mengadakan syuting video terkait Explore Bangil, di mana saat ini yang akan kita bahas pertama kali adalah di alun-alun Bangil. Berbicara tentang alun-alun Bangil, alun-alun sendiri merupakan tempat yang identik dengan warisan Nabi Muhammad SAW. Alun-alun juga menjadi gambaran peradaban Islam dahulu yang pernah menyentuh wilayah Indonesia itu sendiri, sebagai bukti bahwasannya adanya pengaruh dakwah Islam di tengah-tengah Nusantara. Keberadaan alun-alun itu juga menjadi bagian daripada seni tata ruang kota, di mana seni ini merupakan hasil buah pikir dari Sunan Kalijogo, yang mana meletakkan alun-alun sebagai pusat pemerintahan atau pusat wilayah sebuah daerah, di mana di pusat itu terdapat alun-alun, kemudian juga ada 2 atau 1 pohon beringin, tidak lupa juga ada masjid, kemudian ada pendopo, dan tidak jarang juga terdapat rumah tahanan atau rutan dan juga instansi pemerintahan bersangkutan, wilayah-wilayah bersangkutan. Alun-alun sendiri merupakan pengambilan kata berasal dari bahasa Arab yang berarti alaun-alaun, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah berbagai macam warna. Harapannya alun-alun ini sebagai tempat berkumpulnya rakyat maupun para penguasa itu kan ya, untuk bertemu, berkumpul dan melakukan aktivitas bersama-sama. Adapun adanya pohon beringin di tengah-tengah alun-alun, pohon beringin sendiri dalam bahasa Arab juga bermakna waroin, atau artinya orang yang harus berhati-hati, di mana orang ini harus berhati-hati dengan apa yang dia lakukan agar tetap menjalankan syariat Islam. Adanya pohon beringin ini menunjukkan bahwasanya jika ada 2 itu adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi harapannya para penguasa maupun masyarakat itu dengan melihat adanya pohon beringin ini senantiasa berhati-hati dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sedangkan di sebelah barat itu adalah masjid. Harapannya yang ingin disampaikan oleh Sunan Kalijogo adalah agar masyarakat maupun penguasa terutamanya agar senantiasa teringat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh Sunan Kalijogo dalam membentuk tata ruang alun-alun dan juga sekitarnya, tata ruang kota, adalah sebagai berikut. Hai penguasa, ayomilah rakyatmu semua dengan kitabullah dan sunnah Rasul secara hati-hati, karena kau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau lalai, pengadilan siap mengadilimu dan rumah tahanan menantimu. Jika kau lulus, maka memang engkau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata ruang kota di Bangil sendiri itu masih bisa kita jumpai beberapa saja, memang tidak banyak. Dan begitu pula juga dengan di Jawa gitu kan ya, mayoritasnya juga masih bisa ditemui beberapa komponen yang masih ada di tata ruang tersebut yang telah dibangun oleh Sunan Kalijogo tersebut. Kalau di Bangil sendiri kita masih bisa melihat bahwasanya di sebelah barat alun-alun itu masih berdiri, masih jamek itu kan ya, sebagai tempat untuk mengingatkan para penguasa maupun rakyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di sebelah timur itu ada pusat keamanan, atau kalau dahulu itu ada Yonzipur gitu ya, tapi karena saat ini itu sudah dialihfungsikan sebagai tempat yang lain, yaitu ada pertokoan, rumah sakit dan juga sekolah gitu. Sedangkan Yonzipurnya sendiri sudah dipindah ke wilayah lain. Dan kalau mau ke lebih jauh lagi, sebelah timur yang lebih jauh lagi, di sana ada Pengadilan Agama Bangil. Ya, adapun di sebelah utara alun-alun Bangil itu masih terdapat kantor pos yang itu tidak berubah fungsinya dari dahulu sampai dengan sekarang. Itu masih kita jumpai, sebagaimana masjid itu ya masih sama berada di barat alun-alun masjid, sedangkan di sebelah utara alun-alun itu adalah kantor pos. Adapun di sisi sebelah selatan itu seharusnya kalau dahulu itu adalah pusat pemerintahan. Hanya saja memang saat ini itu sudah beralih fungsi sebagai kompleks pertokoan
yang mana banyak toko-toko di sana, sedangkan pusat pemerintahannya itu sudah menyebar di mana-mana. Sedangkan untuk lebih jauh lagi ke arah selatan itu terdapat rumah tahanan yang berada di Jalan Mangga. Kalau dari alun-alun itu masih terus ke selatan. Sehingga letak tata kota di wilayah Bangil itu masih bisa kita temukan ciri-ciri yang dibangun sebagaimana yang disampaikan atau yang dibangun, yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Adapun yang berubah itu hanya beberapa persen itu kan ya, tapi tidak memungkiri bahwasanya dahulu itu pernah dibuat tata kota itu sebagaimana yang diinginkan oleh Sunan Kalijogo, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Sunan Kalijogo. Nah, itu semua sebagai bukti bahwasanya dahulu wilayah kota atau tata letak kota itu identik dengan Islam itu kan ya. Harapannya baik para penguasa maupun rakyat itu senantiasa dekat dengan Islam. Sekian dari saya terkait Explore Bangil. Kita akan bertemu di Explore Bangil selanjutnya di wilayah-wilayah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.